makan ya? Belum? Benar Bu, belum? Belum makan? Udah? Tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin zil mu'jizatin zahirat wa ala alihi wa sahbihi ahli dunya wal akhirat, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, akhina mahbub, pimpinan Pondok Pesantren Darul Karimah Al-Ustaz Ahyad bin Haji Ismail, wal akhina mahbub Al-Ustaz Ibrahim bin Haji Ismail, para ustaz, para kiai, para tokoh yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidaklah lain untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya datang kemari perjuangan, Pak. Perjuangan datang kemari. Ngejar waktu dari Cikarang kemari. Bayangin tuh. Udah jauh-jauh, mobil mogok lagi di pinggir tol. Bayangin tuh. Ya, buat ibu-ibu aja nih. Ya. Habib datang bilangin antum semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul 'azim. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya itu telah kami berikan keberkahan, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya sebagian kebesarannya Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Di sini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Isra, yang artinya Allah lah yang telah memberangkatkan baginda Rasulullah. Bukan Rasulullah sendiri punya mau, bukan kebisaannya Rasul, tapi ini adalah kehendaknya Allah dan jemputannya Allah. Pak, kalau Bapak naik pesawat sama bawa pesawat sama apa beda? Kalau bawa pesawat namanya pilot ya Pak, bawa mobil namanya supir ya. Kalau dibawa dijemput ya, diberangkatin dijemput berarti ya. Sama bawa mobil sendiri beda apa kagak? Beda. Nah, Rasulullah ini diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Isra wal Mi'raj. Kalau sudah campur tangannya Allah, apapun bisa terjadi. Karena itu tidak sedikit orang yang berfaham bahwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah disangkanya itu bermimpi, bukan secara zahir. Ada yang bertanya kepada saya, Habib, apa betul Rasulullah di Isra Mi'rajkan itu ya
secara zahir wal batin. Bukankah Rasulullah itu hanya bermimpi? Saya katakan tidak. Rasulullah zahir wal batin, Isra wal Mi'raj. Bagaimana buktinya? Saya kasih contoh. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta, ya, PJ Ibrahim ini, Ustaz Ibrahim ini di Jakarta, ya, di Manggarai. Kalau dari Manggarai ke airport, ya, itu jaraknya 1 jam. Umpama saudara ini tinggalnya di Manggarai, pagi-pagi habis subuh, ya, habis sholat subuh lagi ngopi-ngopi, saya datang. Kemudian saya bilang, Pak, ikut yuk, ikut saya. Kemana? Ke Surabaya. Jauh betul. Enggak, sebentar kita naik pesawat. Maulah Bapak saya ajak naik pesawat. Sebelum Bapak berdiri dari bangku, itu ada semut naik ke baju, ngikut tuh semut ke badan. Pergilah kita ke airport. Dari Manggarai ke airport Cengkareng jaraknya berapa? 1 jam. Kemudian dari jam 6 Bapak berangkat ke airport, berarti sampai airport jam 7. Naik pesawat yang jam 8. Ditempuh perjalanan pesawat dari Jakarta ke Surabaya 1 jam. Sampai di Surabaya jam 9. Kita turun jam 9. Keliling lihat Masjid Surabaya, lihat Ampel, lihat ini, lihat itu segala macam sampai dengan jam 12. Balik lagi kita ke airport Juanda, Surabaya, sampai dengan jam 1. Naik pesawat lagi balik yang jam 2. Turun di Surabaya jam 3. Turun di Jakarta jam 3. Sampai di rumah jam 4. Itu semut dari mulai pagi sampai sore ikut tuh sama kita. Dia turun, kemudian dia cerita sama teman-temannya, barusan saya diajak, saya berangkat tuh ke Surabaya. Kira-kira tuh teman-temannya semut percaya gak? Percaya apa kagak? Bagaimana percaya? Nggak mungkin dari sini ke airport aja makan waktu berbulan-bulan itu semut. Bagaimana ke Surabaya? Karena itu pikiran kita jangan seperti pikirannya semut, dangkal. Manusia punya keterbatasan akal. Manusia mempunyai keterbatasan pandangan. Karena itu pandangan kita jangan seperti pandangannya semut. Mana tahu kita airportnya Allah. Tahu bagaimana airportnya Allah? Nggak pernah tahu kita airportnya Allah. Tapi kita yakini bahwa Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah zahir wal batin. Bagaimana kita yakini itu? Kita percaya Nabi Allah Adam dulu tinggal di mana, Bu? Dulu Nabi Adam tinggal di mana? Di sorga. Ya. Kemudian Allah turunin ke bumi. Kita percaya nggak? Nggak pakai buruk. Kalau buruk dia denteng petong tuh. Tuh denteng petong tuh. Bawa barang-barang pengki segala macam tuh, ya, ke dunia. Ya. Nggak pakai buruk, turun, kita percaya. Nabi Allah Isa alaihissalam Allah angkat hidup-hidup ke langit. Dicatatkan di dalam kitab itu ada di langit ketiga. Nabi Allah Isa masih hidup sampai sekarang. Nanti akan diturunkan kembali oleh Allah di yaumil akhir. Kita percaya nggak? Percaya. Masa sama Rasulullah kita nggak percaya? Nggak pakai buruk mereka. Nabi Adam, Nabi Isa diangkat dan diturunkan. Ini Rasulullah pakai buruk Isra Mi'raj. Masa kita ragu di mana keimanan kita? Kalau kepada nabi-nabi yang lain kita yakin, masa sama Rasulullah kita nggak yakin? Karena itu benahi iman kita, benahi tauhid kita, belajar yang betul tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai salah pemahaman. Saya mau sedikit cerita, cuman kayaknya agak panjang kalau saya ceramah, Bu. Mungkin makan waktu kalau saya ceramah paling sedikit 3 jam. Kira-kira Ibu mau nungguin saya gak, Bu? Mau nggak, Bu? Nggak mau. Kalau nggak mau, Habib mau pulang duluan. 3 jam kalau saya cerita, Bu, paling sedikit. Ya, mau? Nggak juga? Nggak mau, Bu?
awal ceritanya Isra wal Mi'raj. Sedikit saya kutip agar kita memahami hikmah daripada Isra Mi'raj. Yang pertama, awal kisahnya Isra Mi'raj ada pembicaraan antara langit dan bumi. Ini langit dan bumi berdebat, saling mengagungkan dirinya. Langit mengatakan begini kepada bumi, "Hai bumi, kamu punya apa? Kami ini langit. Di sini ada bulan, ada bintang, ya, ada meteor, ya, ada macam-macam keindahan di langit ini." Bumi mengatakan, "Oh, di sini juga ada. Ada gunung, ada taman, ada danau, ada segala macam." Dijawab lagi oleh langit, "Hai bumi, di langit ini ada para malaikat, ada para nabi, ada di langit ini." Kemudian ini bumi mengatakan, "Hai langit, jika engkau mengatakan bahwa di langit itu ada para malaikat, para arwah, para nabi ada di langit, aku beritahu kepadamu bahwa ada makhluk termulia ada di muka bumi ini." Nangis itu langit mendengar ucapan daripada bumi. Akhirnya langit ngadu kepada Allah, "Ya Allah, engkau telah memuliakan bumi dengan keberadaannya baginda Rasulullah. Karena itu ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau memberangkatkan baginda Rasulullah ke langit ini agar aku menjadi mulia." Bayangkan, langit yang udah mulia, ada para malaikat, ada nabi, ada segala macam, masih cari juga kemuliaan demi kemuliaan. Hikmahnya apa dari permohonan langit ini? Hikmahnya adalah kita selalu agar diharuskan mencari kemuliaan demi kemuliaan, keberkahan demi keberkahan. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, ya, pimpinan para wali pada saat itu di zamannya, pada saat Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah datang ke Majelis Kuitang, itu Habib Abdul Qadir berdiri di mimbarnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Pada saat dia berdiri, ya, dia katakan, "Aku berdiri di tempat ini, di majelis ini, aku berharap pijakan kakiku ini bertepatan dengan pijakan kakinya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, agar aku mendapatkan keberkahan darinya." Bayangkan, pimpinan para wali, ya, masih berharap mencari keberkahan daripada wali-wali kutub sebelumnya. Nah, inilah yang diajarkan oleh langit. Inilah hikmah yang diajarkan oleh langit. Karena itu, biasain kita, jangan kalau lagi ada acara aja datang. Ya, kalau lagi ada acara di tempat ustadz baru datang. Kali-kali undang ustadz kita ke rumah, sekedar ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Agar apa? Agar rumah kita menjadi berkah, itu yang pertama. Agar kita ini, keluarga kita, anak kita, berkat kemuliaan guru-guru kita masuk ke rumah kita, kita didoakan, maka anak keturunan kita insya Allah akan selamat di dunia wal akhirat. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena itu cari keberkahan demi keberkahan. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat, dipanggillah malaikat Jibril. "Hei Jibril, kau jemput kekasihku Muhammadur Rasulullah." Ini Jibril bagaikan jubirnya Allah, juru bicaranya Allah. Kemudian dipanggil lagi malaikat Mikail. Malaikat apa tuh Mikail? Pembagi rezeki, bagaikan menteri sosialnya Allah, yang apabila Rasulullah memerlukan makan dan minum, maka urusannya sama malaikat Mikail. Tuh, hebat gak? Bukan persiapan ini aja yang bisa dipersiapin, tapi Allah juga mempunyai persiapan yang luar biasa. Memang kita kalau acara kan kita persiapin tuh semuanya, ya. Allah lebih parah lagi, lebih hebat lagi persiapannya. Kemudian dipanggil lagi siapa? Malaikat Israfil.
Bu, kenal gak Israel, Bu? Malaikat apa, Bu? Pak, tahu gak malaikat Israel? Hah? Penyebut nyawa, mau ketemu gak, Pak? Hah? Bu, bapak-bapak nggak mau ketemu, katanya ibu-ibu aja duluan. Hah? Nggak mau nolak? Hah? Nggak mau? Sekarang nggak mau, besok mau nggak? Tuh hebatnya Israel. Kita tahu namanya, hafal tugasnya, diajakin ketemu ogah kita. Tuh hebatnya tuh Israel. Ya, keistimewaannya Israel tuh begitu. Siapa yang dengar gentar dia. Mau pangkatnya apa juga gentar dia. Tuh hebatnya Israel. Ini malaikat Israel bagaikan pasukan panglimanya bersenjatanya Allah. Bayangkan, hebat gak tuh? Panglima bersenjatanya Allah. Allah katakan kepada Israel, hai Israel, kau dampingin itu Jibril dan Mikail untuk menjemput kekasihku. Namun aku perintahkan kepadamu agar engkau tidak mencabut nyawa makhlukku pada malam ini, untuk memuliakan kekasihku Muhammad Rasulullah. Luar biasa. Tuh, itu malam 27 adalah malam istimewa, di mana malam tidak ada satupun makhluk, binatang, tumbuhan, apapun tidak ada yang Allah cabut nyawanya. Tidak ada yang bersedih pada saat itu, hanya untuk memuliakan baginda Rasulullah. Itulah keistimewaannya malam 27, tidak ada kematian. Kemudian diperintahkan ya untuk mengambil buruk. Jibril pergilah ke surga, dilihat buruk itu ada 40.000 buruk. Semuanya 40.000 buruk tertulis namanya dengan nama Muhammadur Rasulullah. Namun ada yang lagi mojok, sedih buruk. Dilihat sama Jibril, disamperin, hei buruk, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Yang lain pada bergembira, kenapa engkau bersedih? Dijawab oleh buruk, ya Jibril, sesungguhnya aku ini bersedih, aku ini menangis. Aku semenjak 40 tahun yang lalu, semenjak itu aku mendengar namanya Muhammadur Rasulullah. Semenjak itu pula aku bersedih, menangis, rindu ingin bertemu kepada baginda Rasulullah. Bayangkan, buruk bukan umatnya Rasulullah, bersedih, menangis, merindukan baginda Rasulullah. Seakan-akan buruk mengatakan begini, mahabbati alaikum kajibali thalaj la yaqdiru an yaluba walau adha'ahu syams. Kecintaanku ini kepada Rasulullah bagaikan gunung salju yang tidak akan bisa mencair walaupun disinari dengan sinarnya matahari. Keren gak tuh? Hah? Coba bapak-bapak rayu ibu-ibu. Hah? Bisa gak tuh? Nah, istrinya dirayu seperti itu. Allah, indahnya kata-kata. Akhirnya buruk dibawalah bertemu dengan baginda Rasulullah. Setelah bertemu, kemudian Rasulullah itu dicuci, dibedah. Dibedah itu dicuci bukan berarti Rasulullah ada kotoran, tidak. Arti dibedah itu, dicuci itu, ya, diibaratkan Allah memberikan voltase yang maha dahsyat yang Allah berikan untuk persiapan bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah nggak sembarangan. Nabi Musa alaihissalam tidak bertemu dengan Allah. Nabi Musa bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap bisa dengan handphone, WA itu bercakap-cakap namanya, SMS itu bercakap-cakap, telepon itu bercakap-cakap. Tapi kalau bertemu begini, Nabi Musa bercakap-cakap, bukan bertemu. Tapi Rasulullah bertemu dengan Allah. Nabi Musa belum bertemu aja udah gelepah. Gunung aja bisa hancur, bumi bisa hancur bertemu Allah. Karena itu arti daripada dibedahnya, dicucinya baginda Rasulullah bukan berarti kotor, tapi Allah berikan voltase kekuatan yang maha dahsyat, sebagaimana Allah katakan liyuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan sebagian kebesarannya Allah.
Allah menginginkan kepada Rasulullah, mau ditunjukkan ini semua sebagian kecil. Karena itu perlu persiapan, voltasenya harus besar. Kemudian setelah itu Rasulullah terbang dengan buruk di atas ketinggian yang begitu dahsyatnya, tanpa helm, Pak. Ya, ingat, tanpa helm. Ya, nggak pakai kacamata. Kita naik motor 100 aja kelilipan mata kita. Ya, nggak pakai kacamata, kelilipan mata kita. Ini kecepatan buruk yang begitu dahsyatnya di kegelapan malam. Rasulullah itu bisa melihat, menembus. Bukan sekedar manusia yang zahir, tapi arwah para anbiya, arwah para nabi, para rasul. Bahkan ruhnya Nabi Allah Musa alaihissalam sedang sholat di atas kuburnya, Rasulullah bisa melihat seperti GPS, Pak. Tuh, bayangin, ya, bisa lihat itu. Itulah daripada bagian voltase yang maha dahsyat yang sudah Allah berikan kepada baginda Rasulullah dengan cara dibedah. Kemudian Rasulullah pergi ke beberapa tempat, singkatnya ke Masjidil Aqsa. Bertemulah Rasulullah dengan para nabi, para rasul yang sudah meninggal dunia. Artinya alam arwah bisa bertemu, itu dalilnya. Alam arwah bisa bertemu kepada alam zahir. Selama ruh itu tidak dipenjarakan oleh Allah, maka ruh itu bebas kemana-mana. Allah yarham Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ketika 2 minggu sebelum meninggalnya, ya, saya sengaja korek-korek, akhirnya keucap juga. Beliau katakan kepada saya, ya Muhammad, Walid ini seringkali didatangi para aulia. Begini nih, kadang Walid lagi bicara, ya, yang paling sering adalah jedak kakek ente yang paling sering datang. Kadang saya lagi bicara begini, mereka datang. Sehingga apa yang Ana mau bicarakan, kadang Ana rubah karena kedatangan mereka. Gak sembarangan. Tingkatan siapa dulu yang bisa melihat arwah? Bukan arwah, jin yang dilihat. Hah? Belum tentu bisa melihat jin, belakang bisa ngelihat lagi. Akhir zaman, ya. Nah, akhir zaman jangan mudah percaya, Bu. Ya, sama orang-orang sembarangan. Ini sok-sok bisa banyak di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang sok-sok bisa melihat alamul ghaib, padahal nggak ada takarannya tuh, modelnya aja nggak ada. Hati-hati, ya. Mendingan tanya sama guru-guru kita yang jelas. Nanti dikasih arahan. Kalau dia nggak paham pasal bab itu, dikasih arahan. Itu seperti itu, ya, daripada nanya-nanya sama yang model-model kayak begitu, ya. Ngaji aja juga mereka belum tentu. Gurunya tanya sama siapa ya? Nah, belum tentu. Itu begitu. Akhirnya Rasulullah setelah mengimami para arwah Nabi, kemudian Rasulullah naik. Namanya Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Tak begitu. Seperti apa? Seperti lift. Tuh. Tak langit pertama, tak langit kedua, tak langit ketiga. Kemudian Rasulullah pergi ke langit, bertemulah dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan Allah, dapatlah sholat perintah 50 waktu. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa waktu itu masih hidup atau sudah meninggal, Pak? Hidup apa kagak? Udah meninggal. Rasulullah masih hidup. Berkat nasihatnya orang mati, pahamin ini. Berkat nasihatnya mayit, orang mati, ruh kepada manusia yang hidup, yaitu baginda Rasulullah, sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat siapa itu nasihatnya? Ruh. Karena itu jangan diartikan alam arwah itu tidak mempunyai manfaat. Itu dalilnya, buktinya Nabi Allah Musa yang memberikan nasihat sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat nasihatnya Nabi Allah Musa alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Karena itu mintalah keringanan lagi kepada Allah agar mereka itu bisa menjalankan. Hai Rasulullah, minta keringanan sama Allah, sholat
Jadi lima waktu. Berkat siapa? Nabi Allah Musa. Nah, itu dalil bahwa alam arwah bisa bermanfaat bagi alam dohir. Jangan dipahamnya ke sono-sono. Hati-hati ya, yang paham-pahamnya ke sono. Sayyidil Walid Habib Ali pada saat baru meninggal, ada salah satu muridnya. Ya, ini muridnya nih baru tobat. Tobatnya udah berapa tahun sama Walid, luar biasa. Ya, 300 miliar saja. Walid bilang, jangan kerjakan itu bisnis, kembalikan itu uang. Dikembaliin. Bayangin, 300 miliar dikembaliin. Saking niat mau tobat. Coba Bu, kalau ibu dikasih 300 miliar Bu, kira-kira ditanyain kenapa dikembalikan, kurang apa komisinya, saya tambahin lagi, kira-kira khilaf gak Bu? Hah? Khilaf. Dikembalikan itu 300 miliar. Ya. Walid bilang, Ana gak bisa jamin ente kalau ente masih mau melakukan itu. Saking cintanya, benar-benar tobatnya kepada Sayyidul Walid, ya betul-betul dia kepada Allah, dikembaliin itu. Saat Walid meninggal, dia nangis, lemes, sedih. Dia bilang, ya Allah Walid, siapa lagi yang mesti nasihatin ana? Siapa lagi yang mesti ngerem ana kalau ana mau melakukan hal-hal yang tidak baik atau dosa? Hari ketiga, Sayyidul Walid datang melalui mimpi. Negor langsung. Kalau ente benar-benar cinta kepada Walid, ya, ente tidak akan melakukan hal-hal yang tidak Walid sukai. Bayangin tuh, alam arwah manfaat atau kagak tuh kira-kira? Manfaat. Jadi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, kakek saya, abah daripada Sayyidul Walid, waktu itu adik saya lagi mulai berbisnis. Singkat cerita, dia ini kurang dana, ya, 2 hari lagi mesti bayar, kalau enggak kena penalti, jaminannya akan hangus. Kita sebagai saudara kita udah bantuin, masih kurang 150 juta Pak. Kalau 150 juta, kira-kira bisa ngelamar anak gadis mana di sini Pak? Hah? Ada Bu, anaknya Bu? Ada? Mau Habib lamar? Bingung ibu-ibu, 150 juta? Kurang Bu, 200? 300? 150 juta kurangnya. Ya, kita saudara udah gak sanggup lagi nambahin. Singkatnya, bingunglah adik saya sedih. Kemudian malamnya dia tertidur. Dalam mimpinya dia bertemu dengan kakek saya nih. Dengan kakek ini, cucu bertemu dengan kakek. Ditegur oleh kakek saya. Ente lagi pusing ya. Nangis dia, iya Njit, manggilnya Njit. Iya Njit, kok Njit bisa tahu? Njit tahu. Mau nggak Njit bantuin? Subhanallah. Ruh menawarkan dirinya untuk menolong orang yang masih hidup. Kita yang hidup udah gak sanggup lagi. Ini ruh nawarkan dirinya. Kemudian iya Njit mau, Njit, ya sudah. Besok jam 1 siang Njit utus murid Njit. Ciri-cirinya begini. Nanti dia datang, ente sampaikan hajat ente, insya Allah gabul. Besoknya ditunggu. Sekitar jam 1 siang dilihat benar ada satu haji, ya, masih muda, datang. Dipersilakan masuk. Kemudian adik saya mengatakan, Ji, ana ada keperluan, ana mau pinjam uang 150 juta. Kira-kira ada enggak? Siap Habib. Sekarang juga ana transfer. Bayang. Berkat siapa itu? Berkat mayit, ruh. Karena itu jangan diartikan alam arwah tidak bisa bermanfaat bagi alam zahir. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini, udah malam juga ini, mau ngegilir Habib bingung, ya, kemalaman nantinya. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita